Beralih ke Langkat, pemirsa, proses eksekusi lahan di Desa Payaprupuk, Kabupaten Langkat berujung ricuh. Kericuan terjadi saat petugas Pengadilan Negeri Stabat membacakan amar putusan pengadilan terhadap eksekusi lahan serta bangunan yang dihadiri dari kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dikuasakan oleh pada kuasanya Pak Sabril ya. Kita mau tahu dulu yang Proses eksekusi lahan seluas 2.756 meter persegi di Desa Payaprupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Jumat siang berakhir ricuh. Upaya pengosongan lahan melibatkan sejumlah pihak baik dari kepolisian, perwakilan pemerintah dengan menurunkan 2 alat berat dan petugas PLN untuk memutuskan aliran listrik ke rumah warga. Sambil berteriak histeris dan menangis, sejumlah warga tergugat yang terdiri dari ibu dan anak-anak memohon kepada petugas dengan menaiki ekskavator untuk tidak melakukan penghancuran terhadap bangunan rumah dan tanaman mereka. Salah seorang warga mengatakan mereka menduduki lahan sejak tahun 1967 dengan izin garapan pihak desa. Namun saat ini ada yang mengklaim sebagai pemilik tanah. Mereka merasa bingung dan terancam tidak memiliki tempat tinggal lagi. Dusun 2, Pak, yang selama sudah menduduki tahun yang menyatakan 1967 oleh penghulu Amin. Kami mempunyai surat garap, Pak, yang asli. Juga kami membayar PEDA, Pak. Setiap tahun kami membayar PEDA tanah nih. Setiap tahun kami membayarnya, Pak. Kuasa hukum dari masyarakat yang rumahnya hendak dieksekusi mengatakan menurutnya ada kekeliruan atas surat kuasa yang dilakukan pihak pemohon. Pihak kuasa hukum dari masyarakat juga masih melakukan permohonan proses peninjauan kembali atas putusan ini. Atas putusan pengadilan maka dijalankan oleh panitera, gitu, atas permohonan dari pemohon. Jadi kalau ada terjadi penolakan dari masyarakat seperti apa, Bang? Karena gini, keputusan dari Mahkamah Agung itu adalah surat kuasanya surat kuasa palsu menurut pandangan saya, diduga. Ya kan, kenapa? Di situ surat kuasanya itu tanggal 20 April 2021. Sementara penggugat, ya kan, atau pemohon, termohon kasasi itu meninggal tahun 2020. Jadi surat kuasanya kan siapa yang membuat, kok bisa ada yang neken. Sementara yang membuat surat kuasa si Amrajulnya udah meninggal tahun 2020. Hingga berita ini diturunkan terlihat petugas belum melakukan perubuhan terhadap bangunan rumah warga dan petugas baru melakukan eksekusi dengan merobohkan sejumlah tanaman di atas lahan tanpa ada perlawanan dari masyarakat. Dari Langkat, Erwin Syah Putra Nasution, iNews melaporkan.